Kamu nggak butuh 10 menit sehari buat nyatat keuangan, kamu cuman butuh 30 menit sebulan, dan itu yang bikin aku masih konsisten buat nyatat keuanganku 3 bulan ini. Aku orangnya malesan, dan itu yang bikin semua tips buat nyatat keuangan selama ini itu kayak nggak pernah berhasil. Dan habis nonton ini, kamu bakal tahu gimana caranya makhluk males kayak aku ini tahu cara yang bisa dilakuin buat konsisten nyatet keuanganku, dan ternyata ada pengeluaran-pengeluaran yang kayaknya pasti ada di semua rekening orang, tapi dia itu kayak nggak punya nama. Aku udah beberapa kali nyoba buat bener-bener serius nyatet keuangan, dan kayaknya nggak ada yang bisa bertahan lebih dari 2 bulan. Bukan karena nggak ada niat atau karena catatannya jelek, tapi mungkin aja caranya itu kayak yang salah. Di bayanganku ya, nyatet keuangan itu kayak membuka catatan Excel atau spreadsheet, tiap hari nulis transaksinya apa aja, mutasi rekeningnya itu kita rekap, cek saldo, terus besoknya itu diulang lagi 10 menit sehari kalau konsisten. Minggu pertama oke, minggu kedua, minggu ketiga mulai ada bolong-bolong, bulan depannya udah mikir kayak digabung aja deh sekalian di akhir minggu atau akhir bulan gitu. Dan akhirnya catatan keuangannya itu nggak pernah dibuka lagi. Dan ternyata itu bukan karakter yang lemah, tapi emang manusiawi. Ini kayak misal kamu bawa tas, isinya itu udah penuh, laptop, ada tumbler, ada buku, rasanya itu berat, tapi masih bisa jalan dan kamu masih bisa nyangklong. Terus kamu diminta buat nambah 1 buku kecil. Ini masih enteng bukunya, tapi setiap hari itu nambah 1 buku, dan besoknya lagi itu nambah 1 buku lagi. Gitu terus setiap hari sampai akhirnya rasanya kayak udah nggak mau lagi buka tas tadi sama sekali. Jadi, itu yang aku rasain waktu nyoba nyatet uang masuk sama uang keluar tiap hari. Beratnya itu nggak masalah, tapi yang numpuknya ini yang jadi masalah. Dan yang akhirnya bisa bikin aku konsisten buat 3 bulan terakhir ini, ternyata itu nggak butuh konsistensi harian. Jadi namanya ini sinking fund. Simpelnya, pas awal bulan kamu 30 menit, coba list semua pengeluaran yang udah tahu pasti bakal ada, kayak makan atau bensin, listrik. Ini bakal jadi satu kategori, namanya sinking fund. Terus misal ada uang yang kamu kasih ke keluarga, itu juga dipindahin ke rekening lain. Udah, gitu aja. Jadi di rekening utama itu uang yang beneran bisa kamu puter buat bulan ini, dan itu yang kamu catat di sini. Bukan semua transaksi kecil tiap hari, tapi yang pasti di awal bulan itu apa, terus dicek lagi di akhir bulan. 30 menit sebulan sama 10 menit sehari. Bedanya, yang ini bisa buat aku lakuin dan udah aku coba. Yang kedua, udah sering bikin aku gagal. Jadi coba waktu gajian kamu list semua pengeluaran tetapmu, terus dipindah ke rekening terpisah. Jadi kamu bakal tahu persis berapa sisa uang buat bulan ini. Oke, jadi itu tadi caranya, dan ternyata bukan itu aja. Ada beberapa catatan keuangan yang rasanya itu kayak nggak bakal bisa ada tempatnya. Jadi yang paling bikin aku kaget abis mulai pakai catatan ini itu ternyata bukan soal waktu yang kebuang dan alasan kenapa kok nggak bisa konsisten, tapi akhirnya bisa ngerasa kalau ternyata uang itu punya cerita. Jadi waktu buka halaman pengeluaran, di sini ada kategori yang kayaknya nggak pernah aku lihat. Bukan makanan, bukan hiburan, bukan lain-lain. Ada 3 yang bikin aku langsung berhenti. Pertama, pengeluaran emosional. Terus ada pengeluaran sosial, terus ada biaya kesehatan yang tersembunyi. Pengeluaran emosional itu beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena rasanya mungkin hari itu berat. Naik ojek padahal bisa jalan, beli kopi mahal padahal bisa bikin sendiri di rumah. Ini bukan boros, ini jaga kewarasan. Terus di sini ada pengeluaran sosial, jadi ini kayak ngirim uang ke keluarga, traktir teman, datang ke kondangan, terus beliin oleh-oleh. Ini nggak ada di budget, tapi selalu ngurangin saldo di rekening. Terus di sini terakhir ada biaya kesehatan tersembunyi. Ini bukan BPJS, ini biaya yang kamu bayar biar bisa terus jalan. Katakanlah tidur kamu lebihin atau makan yang bisa bikin semangat. Jadi apapun yang kamu lakuin supaya besok masih bisa kerja. Dan kemarin-kemarin ini itu masuk ke bagian kategori lain-lain dan akhirnya hilang. Di sini ini ada tempatnya, dan sesuatu yang punya tempat itu jadi lebih gampang buat kamu pegang. Dari sini bisa kamu putusin mana yang mau kamu kurangin dan mana yang emang harus tetap
ada. Sekarang kamu udah tahu mana yang mau kamu pegang dan mana yang bisa kamu lepas. Oke, satu lagi, aku ubah 3 ini, pengeluaran emosional, pengeluaran sosial, dan biaya kesehatan tersembunyi, itu jadi jaga kewarasan, social gifts, jadi kayak kado, biar besok masih bisa jalan. Aku juga nambahin 2 hal ini. Pertama ini PPh sama zakat. Aku nggak pernah ngitung pajakku sendiri karena emang nggak tahu cara yang benar itu kayak gimana. Dan di sini udah kehitung otomatis, bukan dari yang aku tagih ke klien, tapi dari yang beneran aku terima. Jadi misal ini aku pakai NPPN karena aku freelance video editor. Jadi katakanlah NPPN-ku itu 32%. Jadi ini cukup ditulis 32. Terus katakanlah PTKP ku TK0, ini TK0 itu kalau sepengetahuanku itu masih belum ada tanggungan, jadi memang belum berkeluarga dan lain-lain. Dan di sini misal aku masukin tanggal 21, aku dapat video editing, klien 1, terus gross income-ku 200 juta. Amin. Dan ini sudah dibayar. Di visual dashboard-nya bisa kita lihat, jadi di bulan Mei itu ada mecungul bahasa Surabayanya. Ini cash revenue aku dapat 200 juta dan profitnya 200 juta. Di sini PPh-nya langsung kehitung. Jadi gross income-nya berapa, NPPN 32%, terus netonya itu kehitung akhirnya 64, PDKP-nya 54, PKP 10 juta, dan ini dikalikan tarif, kalau nggak salah ini tarif pasal 17, dan masih PPh terutangnya ini jadi kehitung aku bayar pajak buat tahun ini 500.000 gitu. Terus di sini zakatnya, katakanlah bulan Mei bla 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 bla, dan zakatnya itu langsung kehitung 5 juta. Aku tinggal ngecek di sini paid, oke, ini udah langsung pindah jadi zakat yang belum dibayar, jadi udah dibayar. Gitu. Jadi zakatnya juga ngitung dari total yang makin nambah sepanjang tahun. Kalau belum nyampe nisab di tahun ini, kamu nggak dipaksa buat bayar dulu. Sebenarnya banyak referensi soal zakat ya, tapi ini aku ambil dari yang aku pakai. Kedua, ini ngasih tahu gambaran full kondisi keuanganku itu kayak gimana. Jadi aku bisa langsung lihat semua yang aku butuhin dan ada bagian simpelnya juga. Jadi nggak sekedar ini lebih tinggi dari itu atau bulan ini lebih rendah dari bulan kemarin, tapi persenannya itu gimana, dana daruratnya udah siap berapa bulan. Dan ini ternyata itu yang paling sering aku buka, bukan nominalnya, tapi arahnya kemana. Kalau kalian mau, linknya ada di deskripsi di bawah. Sebelum kalian ngeklik, aku mau coba jelasin dulu. Kalau kamu butuh hitungan yang detail dan pengen nyatet semua transaksi di rekening kamu, kayaknya financial tracker ini bukan buat kamu. Ini bukan software akuntansi, ini juga bukan aplikasi pajak. Ini aku coba bikin buat orang kayak aku yang butuh gambaran besar, bukan rincian tiap rupiah yang keluar. Dan kalau kamu cari cara yang lebih manusiawi buat mulai nyatet keuangan kamu, linknya ada di deskripsi. Oke, satu lagi, nggak semua yang nonton bakal punya uang lebih buat beli ini, dan itu nggak apa-apa. Kalau sekarang emang nggak ada, nggak usah beli. Mending kamu beli kayak matcha yang agak mahal, makan sushi kayak atau rendang Padang, atau apa aja yang kamu suka. Pokok yang bisa bikin kamu seneng. Dan kalau kamu belum tahu kenapa kok mulai nyatet keuangan sendiri itu penting, ternyata jawabannya bukan biar lebih tahu uangmu itu kemana aja, tapi ternyata ada yang jauh lebih berat dari itu. Kamu harus lihat video ini biar tahu.